Kuasa 2! Tak mungkin. Kau ni memang dah melampau. Berani kau cederakan Cikgu Papa. Kau akan menyesal, wahai raksasa yang gopoh lagi durjana. Kuasa elemental. Kau fikir kau tak mencabar aku? Otak sampingan, mana ada dialog panjang macam tu? Aduh, susahlah macam ni. Tolonglah Gopal. Kebenaran pun nak cari makan. Saya akan uruskan masalah anak murid saya ni. Halo semua, selamat datang kembali di channel Kuasa. Ini lagi dengan dirilisnya episode final Boboiboy Galaksi Baraju pada beberapa minggu kemarin. Berakhir pula perjalanan panjang di Boboiboy Galaksi musim kedua versi animasi. Dengan begitu, pemainkan yang cukup melelahkan tersebut bisa terbayarkan dengan sangat puas sekali. Baiklah, dalam konten kita kali ini aku akan bahas statement aja ya. Dan gak usah kebanyakan di intro, kita mulai aja video kali ini. Bersama aku dikuasai lagi, selamat menikmati. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku. Aduh. Setelah lama episode terakhir dari Boboiboy Galaksi Baraju dirilis, momen-momen penting masih terngiang-ngiang di benak aku sebagai fans setia Boboiboy. Terutama fusion dari Kuasa tahap ketiga yang sangat epic banget menjadi sangat memorial sekali. Kuasa tahap ketiga dari Nova dan Blizzard tidak diragukan lagi menjadi puncak perjalanan Boboiboy di Out Baraju. Sebenarnya masih banyak plot twist yang sayang untuk kita lewatkan di episode Boboiboy Baraju kemarin. Dimulai dari penggabungan dua kuasa elemental Halilintar dan juga Dumpa menjadi Jupiter, di mana saat robotnya milik Papato menembakkan master, Boboiboy segera menyerap energi untuk menambah baterai. Seketika, Abang Gentar langsung bergumam, This is not my level, bro. Ini serius. Boboiboy pun mengeluarkan kuasa tahap ketiga dari Nova dan Blizzard. Sebelumnya pernah ada teori bahwa tahap ketiga ini akan hadir di Boboiboy Baraju lewat action figure Boboiboy sopan. Dalam belakangnya box terdapat dua siluet elemental Boboiboy yang sedikit berbeda dari biasanya. Dan ternyata final episode menjadi debut untuk penampilan perdana Boboiboy Nova dan juga Blizzard. Kemudian ada juga momen ketika Boboiboy Nova dan juga Blizzard menggabungkan kedua senjatanya menjadi senjata baru, dan fusion senjata tersebut bisa digunakan oleh mereka berdua. Aku berpikir penggabungan senjata ini mirip dengan yang ada dalam series Power Ranger ya. Hehehe, apakah kamu berpikir sama kayak aku juga atau berlainan? Coba berikan juga tanggapan menarik kamu di kolom komentar di bawah. Baiklah, untuk desain dari kuasa tahap ketiga dari Nova dan juga Blizzard ini kita akan bahas di konten aku yang akan datang. Sebelumnya aku minta maaf banget ya karena baru bisa upload lagi karena kemarin banyak kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk konten aku kali ini, dan seperti biasa bagi kamu yang menyukai video seperti ini bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan bersama aku di Kuasa ini lagi, see you next video, bye bye. Piramid purba, piramid batu. Cepatlah buka pintu hatimu. Bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka. Benteng salju. Itu serangan laser terkuat. Tak berkesan. Kembar
panaskan badan. Oh! Kau tak mencapai aku. Tangan terakhir. Marilah. Episode keempat dan kelima Boboiboy Galaxy Arc Baraju memang gila sih. Pertarungan epik antara panas dingin dari Blaze dan juga Ice sangat-sangat luar dari ekspektasi. Buat aku sebagai fans gak percaya kau bisa sekeren ini sih. Kan ini juga baru episode keempat dan juga masih episode kelima. Masih ada satu lagi episode final ke depannya. Penampilan Sopan juga sungguh menakjubkan. Pokoknya terima kasih Demonstar telah membuat animasi sekeren ini untuk kami. Baiklah, di konten aku terbaru kali ini, aku akan coba bahas beberapa hal menarik dari episode terbaru di Boboiboy Galaxy Arc Baraju, Kuasa Tanpa Balasan, Kuasa Tanpa Batasan, dan juga Musuh Dalam Selimut. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk siapkan cemilannya dan bersama aku di kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku. Aduh. Di episode keempat kemarin, tak hanya pertarungan epik antara Boboiboy, Blaze dan juga Ice yang jadi perhatian. Kemunculan dari elemental Sopan juga membuat suasana semakin epik di episode kelima. Namun, ada juga hal menarik lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan. Terlebih banyak hal baru yang aku temui yang akan berpengaruh terhadap alur cerita untuk episode selanjutnya. Pertama, ada perdamaian Puak Salju dan juga Bara. Di planet Baraju terdapat dua kubu yang salah paham dari ras Puak Salju dan ras Puak Bara. Singkatnya, mereka tuh sedang diadu domba oleh seseorang yang membuat keturunan Bara membenci Puak Salju, begitupun sebaliknya. Sementara itu, Boboiboy Blaze bersama Puak Bara dan juga Ice bersama Puak Salju berusaha untuk mendamaikan, malah memanas karena efek hilang ingatan karena terlalu lama berpecah di episode keempat. Disuguhi dengan pertarungan panas dingin antara Blaze dan juga Ice yang membuat Boboiboy hampir masuk ke tahap ketiga. Kedua, markas rahasia Pak Pato. Dalam ending Boboiboy Galaxy Arc Baraju episode keempat, scene berpindah pada Kapten Papa dan juga Ochobot yang masih menjelajahi ruang bawah tanah di planet Baraju. Mereka juga menemukan sebuah kapal angkasa yang sudah dipastikan miliknya Pak Pato. Kemudian Kapten Papa juga menemukan senjata yang mirip dengan miliknya anak buah dari Puak Bara dan juga Salju. Seperti dalam komiknya, pasokan senjata yang didapatkan oleh Puak Salju dan Bara ternyata disuplai oleh Pak Pato. Dengan ditemukannya markas rahasia Pak Pato, jelas di episode kelima dan keenam kita akan melihat sisi jahat dari Pak Pato. Dia akan muncul dan menghalangi niat baik dari Boboiboy untuk mendamaikan Puak Bara dan juga Puak Salju. Pak Pato yang ternyata menggunakan Power Spera untuk membuat berbagai jenis senjata dan juga robot akan menjadi musuh yang sulit untuk dikalahkan oleh Boboiboy. Bahkan dalam komiknya sendiri, Pak Pato akan kembali di movie ketiga Boboiboy dan berkomplot dengan Kirana. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk konten aku kali ini, dan seperti biasa bagi kamu yang menyukai konten seperti ini bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment, dan bersama aku di kuas ini lagi. See you next video. Bye bye. Tetapi pertarungan mereka diganggu. Kau ni, jom cepat. Kejap. Dah mula dah lupa saudara.
Dah bergerak lah. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku. Aduh. Salam perkenalan semua. Halo semua, selamat datang kembali di channel Kuasa ini lagi. Seperti biasa, jika ada episode terbaru Boboiboy Galaxy, saatnya kita beraksi. Nah, dalam beberapa hari ini, episode 1 dan 2 sekaligus 3 dari Arc Baraju sudah resmi tayang di channel resmi Monster Studio. Beberapa detail menarik mungkin sayang untuk kamu lewatkan. Nah, biar gak banyak kata yang terbuang, kita akan bahas mengenai alasan dari tewasnya Panglima Pyrapi dan juga Mas Mawais. Dan bersama aku di Kuasa ini lagi, selamat menikmati. Agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Episode ketiga dari Boboiboy Galaxy Arc Baraju mungkin sudah tayang. Namun di episode kedua kemarin sebenarnya masih menyisakan satu misteri dari alasan tewasnya penguasa Elemental Nova, yaitu Panglima Pyrapi, dan juga Elemental Ice, yaitu Mas Mawais. Jujur aja, admin sebenarnya agak sedikit menemukan kejanggalan di sini. Soalnya saat flashback ke belakang, cerita mengenai masa lalu dari kedua penguasa elemental tersebut diceritakan oleh 3 sumber yang berbeda. Admin mendengar Toktaroka, Panglima Yanari, dan juga Mas Gardu yang bercerita versi mereka masing-masing. Nah, saat Yanari dan juga Gardu bercerita, seolah-olah mereka yang paling benar. Panglima Pyrapi dan juga Mas Mawais tewas karena berebut kekuasaan demi menjadi pemimpin di planet Baraju. Tapi di tengah-tengah pertempuran itu ada yang mengacaukan, yaitu siapa lagi kalau bukan si Retaka. Menurut Yanari, Pyrapi tewas karena serangannya dihalangi oleh Mas Mawais. Sedangkan versi Gardu, nenek moyangnya lah yang diganggu serangannya oleh Pyrapi. Ya, pada intinya mereka itu saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan cerita versi Toktaroka, Panglima Pyrapi dan juga Mas Mawais bukan ingin berebut kekuasaan di planet Baraju, namun hanya membuktikan siapa di antara mereka yang paling hebat. Singkatnya sih, mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan si Retaka. Tapi menurut aku pribadi sih, karena gengsi dan juga keegoisan, mereka agak gak mau kerjasama dan membuat mereka berpecah. Ya, kayak anak-anak lah. Dalam situasi itu, si Retaka mulai diuntungkan sampai-sampai menyebutkan bahwa Berpecah membuatkan kau lemah. bahkan parahnya lagi, serangan Panglima Pyrapi dan Mas Mawais hanya sia-sia karena mereka rebutan untuk menyerang Retaka. Mungkin kasus ini yang akan menjadi pemicu antara Boboiboy Blaze dan juga Ice berantem di planet Baraju nanti. Gimana nih, udah jelas belum? Jika sudah, kamu bisa ajukan pertanyaan lainnya di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, mungkin aku cukupkan dulu konten aku kali ini. Dan seperti biasa, bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, dan komen. Dan bersama aku di Kuasa ini lagi. See you next video. Bye-bye. Piramid purba, piramid batu. Cepatlah buka pintu hatimu.